Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Barangkali sudah berobat kemana-mana belum sembuh ya, atau belum pulih, silakan bisa disimak video-video dari saya. Barangkali bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi salah satu komen ya dari teman kita nih. Komennya di sini tak tulis. Ini baru aja komennya. Kak Tara ya. Mas, saya sudah endoskopi, hasilnya tidak ada luka, cuma lebam-lebam memerah di lambung saya. Oke, saya udah rutin konsumsi pati garut dan madu hitam, perih sudah agak berkurang, tapi saat tidur di malam hari, kok masih sering ada sensasi asam lambung yang naik ke kerongkongan ya Mas? Apakah saya boleh mengkonsumsi pro ya, bukan pre ya, probiotik ya, untuk mempercepat pemulihan saya? Mohon dijawab. Oke, Kak Tara. Perlu dipahami yang dimaksud ini pro ya, bukan pre. Kalau prebiotik itu sayur, buah, itu pre. Prebiotik itu makanannya probiotik. Probiotik itu bakteri, prebiotik itu adalah makanannya. Nah, seperti itu. Oke, udah endoskopi, hasilnya tidak ada luka lambung, sumak merah-merah, itu sebenarnya sudah membaik Kak lukanya. Karena apa? Perihnya sudah agak berkurang. Kalau Kakak endoskopinya dulu, saat perihnya masih terasa perih banget gitu ya, itu pasti lebam-lebam merahnya itu ada seperti apa ya? Seperti lukanya itu kayak seperti ini loh, sariawan gitu ya. Jadi ada seperti apa ya, bulatan-bulatan gitu. Nah, dia itu memerah, memerah itu sudah mau sembuh Kak, karena Kakak rutin konsumsi pati garut dan madu hitam pahit. Jadi regenerasi sel di tubuh Kakak menyembuhkan lapisan mukosa di lambung Kakak dengan rutin konsumsi bahan-bahan dari alam itu. Oleh karena itu, di sini saya tidak membahas penyembuhan luka lambung dengan menggunakan obat-obatan. Karena obat-obatan itu ya, yang obat lambung itu semisal seperti Promamilanta dan lain-lain, dia itu untuk menangani meredakan ini asam lambungnya biar dia tidak terlalu berproduksi gitu ya, sehingga tidak mengenai lambung yang luka. Bahasan saya tidak di situ. Bahasan saya menyembuhkan luka lambung dan memulihkan asam lambungnya. Nah, seperti yang Kakak alami. Jadi kenapa kok Kakak ini ya masih mengalami saat tidur malam hari sensasi asam lambung naik ke kerongkongan itu masih terjadi. Kenapa? Karena asam lambung Kakak pH-nya belum ideal karena masih ada luka lambung tadi. Gitu loh. Secara alami ya, secara alami loh ini. Kalau ada luka lambung, asam lambung pH-nya ini dia tidak akan begitu asam. Karena dia sudah apa ya, bertindak secara otomatis karena ada luka. Kenapa kok asam lambungnya ini dia menurunkan menaikkan pH-nya ya sehingga tidak asam? Karena ada luka tadi, itu gejala alami itu. Nah, solusinya Kakak tenang saja. Jangan terlalu panik kenapa kok asam lambung saya masih reflux. Kakak fokuskan saja di penyembuhan luka lambung. Pati garut rutin ya. Madu hitam pahit rutin, tambahi dengan air kunyit rutin. Itu pola makannya tinggi protein ya, proteinnya tapi telur, ayam sama ikan air tawar, jangan pakai daging, jangan terlalu sulit mengolah daging nanti lambung kita, jangan. Sayur-sayur bening ya, nasi ya, karbonya pakai nasi boleh ya, seperti itu. Kemudian kalau Kakak mau konsumsi probiotik, Kakak bisa mengkonsumsi probiotik produk dari Proemban ya, karena masih ada luka lambung. Kakak untuk konsumsi probiotik atau bakteri baik untuk pemulihan dari asam lambungnya, itu pakai Proemban. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, probiotik ini nanti dulu sebenarnya. Kita tunggu luka lambungnya sembuh. Namun kalau memang kita nggak tahan atau benar-benar dibutuhkan probiotik, semisal sulit BAB, sulit kentut, itu dibantu dengan probiotik bisa. Namun semisal Kakak untuk konsumsi probiotik nanti tidak apa-apa, fokus saja di pemulihan luka lambung. Karena nanti ketika luka lambungnya sudah benar-benar sembuh Kak ya, nanti
pH asam lambungnya ini secara alami dia akan mengasam sendiri sehingga reflux tidak akan terjadi. Namun pada beberapa orang perlu dibantu dengan probiotik. Pada beberapa orang tidak perlu dibantu dengan probiotik, bisa secara alami bisa. Namun tetap saran saya, setelah luka lambung sembuh, konsumsilah probiotik. Karena probiotik itu manfaatnya dia merawat pencernaan kita, terutama di area lambung dan di area usus halus. Contoh probiotik yang bisa digunakan, tape singkong, cuka apel, produk ya, Proemban juga bisa, atau probiotik-probiotik lain juga bisa. Kalau saya menggunakan tape singkong, cuka apel, dan Proemban. Teman-teman silakan mau pakai cara yang mana. Oke gitu ya jawaban saya. Semoga bisa dipahami dan bisa menenangkan kondisi kakak. Intinya tenang saja, setiap 1 jam minum air hangat biar lambungnya terhidrasi karena masih ada luka lambung. Merah-merah itu perihnya sudah mulai mereda, itu masih ada luka. Lukanya belum sembuh total. Ya, kalau sudah sembuh total, biasanya nanti perut perihnya berubah menjadi panas dulu. Setelah panas, panasnya hilang timbul, kemudian hilang total. Disitulah kakak sembuh total dari luka lambung. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan silakan komen kalau ada yang ditanyakan lagi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanggapi komen-komen teman-teman semua dengan video-video seperti ini dan semoga video saya bermanfaat. Silakan di-share jika dirasa memang video ini mempunyai manfaat untuk keluarga, teman, saudaranya, silahkan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.